Oke, baik. Apakah PPT-nya sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, baik. Langsung aja kita mulai. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir di kelas tutorial hari ini. Karena jadwal kita pagi jam 7 pagi gitu. Jadi kalian udah siap juga untuk memulai aktivitas pertamanya gitu untuk kelas tutorial fisika dasar gitu. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga untuk tutorial fisika dasar 1 TPB 45. Nah, untuk materi kali ini, pertemuan ketiga, kita sudah next level ya, ganti materi lagi tentang dinamika hukum-hukum gerak oleh Newton. Gitu. Jadi sebelumnya kalau di pertemuan pertama dan kedua itu kinematika benda titik, kalau pertemuan pertama itu masih gerak satu dimensi, kemudian yang kedua itu gerak dua dimensi dan gerak relatif gitu. Nah, di sini kita tuh akan membahas soal ya terkait dengan dinamika menggunakan hukum-hukum Newton gitu. Kan kita tahu ya ada hukum Newton tuh punya ada 3 ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, sama hukum 3 Newton gitu. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan 3 hukum Newton tersebut gitu untuk pada pembahasan soal kali ini. Gitu. Jadi perlu dipahami konsepnya dan diikuti ya selama nanti kita belajar gitu. Oke, seperti sebelumnya, kita di sini akan membahas sebanyak 6 soal untuk pembahasan soalnya ya, dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Mungkin langsung aja kita bahas soalnya. Di sini soal nomor 1. Oke, coba perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Jadi ada seorang menarik balok bermasa 15 kg dengan sutas tali sedemikian rupa sehingga balok bergerak dengan kelajuan konstan sepanjang bidang horizontal. Oke, coba dibayangkan ya, jadi ada sebuah balok di atas lantai, dia ditarik gitu, ditarik oleh tali gitu. Nah, kemudian kelajuannya konstan. Nah, dia di sepanjang bidang horizontal, jadi sepanjang sumbu X ya kalau di koordinat kartesian. Kemudian tali membentuk sudut theta terhadap bidang horizontal. Nah, jika gaya yang bekerja oleh orang tersebut adalah 30 Newton dan gaya gesek antara balok dengan bidang horizontal 24 Newton, berapa sih besar tetanya gitu. Nah, di sini ada beberapa kunci yang perlu kita ngehkan gitu loh saat kita mau menyelesaikan soal ini. Kalau kita nggak ngeh dengan salah satu keyword yang ada di sini, takutnya kita akan miss gitu untuk menyelesaikan soal yang seperti ini gitu ya. Nah, contohnya di sini oke, di sini keywordnya ada kelajuan konstan ya. Kelajuan konstan. Nah, kalau kelajuan konstan berarti percepatannya itu sama dengan 0 gitu ya. Itu kuncinya. Oke, seperti biasa saat kita menyelesaikan soal fisika dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya. Di sini diketahui ya massa baloknya 15 kg. Kemudian gayanya itu kan karena bendanya itu bergerak sepanjang bidang horizontal, berarti itu dia di sumbu X ya. Jadi saya tulis di sini Fx itu sama dengan 30 Newton. Oh enggak Fx juga sih sebenarnya, F aja ya. F aja ini. Oke, ini F aja. Kemudian gaya geseknya, mana nih? Oh iya, gaya geseknya, F gesek ya, sama dengan 24 Newton. Yang ditanya adalah besar tetanya.
Nah, yang perlu kalian pahami saat menyelesaikan soal seperti ini, ya dinamika hukum-hukum gerak oleh Newton, ada 3 poin, secara garis besar ya, ada 3 poin yang perlu kalian pahami itu, langkah-langkahnya untuk menyelesaikannya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu kita dapat menentukan mana sistem dan lingkungan. Gitu. Menentukan sistem dan lingkungan. Oke, di sini hal yang perlu kita lakukan yang pertama itu menentukan sistem dan lingkungan, di mana sistem adalah objek yang dihitung. Jadi sistem ini adalah pusat objek kita gitu yang akan kita hitung. Oke, selanjutnya yang kedua ya, menggambarkan diagram gayanya. Diagram gaya. Oke, nah ini penting banget ya. Jadi kan kita udah, kalau ini kan soalnya nggak ada gambarnya nih. Kemudian nanti kita akan menggambar situasinya si kasusnya itu seperti apa, kemudian menggambarkan juga diagram gayanya gitu. Dan yang ketiga itu gunakan hukum Newton. Ya, hukum Newton kan ada 3 tuh yang kita tahu ya. Pertama, hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu yang ini ya, sigma F sama dengan 0 persamaannya. Nah, biasanya untuk kasus benda yang diam atau bisa setimbang, nah itu biasanya menggunakan hukum 1 Newton gitu ya. Yang bendanya atau objeknya itu diam atau setimbang. Kemudian yang B, ada hukum 2 Newton. Nah, persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Ya. Nah, untuk menentukan kita menggunakan hukum 2 Newton, itu saat bendanya atau kasusnya itu bergerak, gitu. Bendanya itu bergerak. Baru kita menggunakan hukum 2 Newton. Karena dia memiliki percepatan. Gitu ya. Sehingga kita di sini menggunakan hukum 2 Newton. Oke, selanjutnya yang C ada hukum 3 Newton. Ya. F aksi sama dengan minus F reaksi. Oke. Untuk hukum 3 Newton ini, itu kasus khusus ya, apabila ada 2 benda yang bersentuhan. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi selama ke depan, nanti kita hanya menggunakan 3 persamaan ini. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, sama hukum 3 Newton. Gitu. Jadi yang perlu kita pahami adalah konsepnya, yang mana akan kita gunakan nanti dan menentukan atau menguraikan gaya-gayanya gitu ya. Secara umum menggambarkan diagram gaya gitu. Jadi di sini akan menguraikan ya, menguraikan gaya-gayanya. Oke, kemudian mungkin yang keempat ya, saya tambahin lagi, menentukan arah positifnya, arah positif dan negatifnya. Nah, untuk menentukan arah positif dan negatif ini bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, itu bisa menggunakan koordinat Cartesian ya. Cartesian. Nah, kita tahu ya koordinat Cartesian, misalnya ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Nah, yang sebelah sini itu positif, yang sini yang Y vertikal ini ke atas itu positif, yang sebelah sini negatif, yang ke sini nih negatif, tergantung nanti bendanya bergerak ke arah mana.
Jadi kita melihat positif dan negatifnya dengan koordinat kartesian. Atau yang kedua, bisa menggunakan kecenderungan arah benda bergerak. Oke, ini ya. Jadi boleh kita pilih salah satu, boleh menggunakan koordinat kartesian atau dari kecenderungan arah gerak benda. Itu untuk menentukan positif dan negatifnya. Karena gaya kan besaran vektor ya, besaran yang memiliki nilai dan arah gitu. Oke, mungkin lanjut aja dulu ke pembahasan soal nomor 1 biar dapat intuisi dan feel-nya gitu. Oke, di sini next. Nah, coba perhatikan di sini untuk soal pembahasan soal nomor 1 ya. Nah, tadi kan nomor 1 itu nggak dikasih itu gambarnya seperti apa. Nah, ini kurang lebih kayak gini gambarnya. Dia ada balok, kemudian di atas bidang horizontal atau bidang datar yang licin ya, kita sebut mungkin lantai. Kemudian kita menggambarkan diagram gayanya. Nah, tadi si balok ini ditarik oleh seutas tali F ya gayanya. Nah, ini talinya di sini. Kemudian terus apalagi nih selain ada gaya? Kita lihat lagi, selalu kalau ke bawah itu selalu ada gaya berat. Nah, kemudian tadi diketahui ya ada gaya geseknya. Nah, gaya geseknya ini berlawanan arah dengan arah bendanya. Kan arah bendanya tadi ke sana, ditarik ke kanan, gaya geseknya mengarah ke kiri. Kemudian ada lagi gaya normal, gitu ya, gaya normal. Nah, ini gambar salah satu contoh bentuk diagram gaya. Gitu. Jadi kalian langkah selanjutnya itu menentukan gambar diagram gaya. Nah, di sini kan keyword yang kita tahu ya dari soal tadi, ketika balok bergerak dengan kelajuan konstan, nah ini keywordnya, kelajuan konstan, artinya percepatannya itu sama dengan 0. Gitu. Kemudian kita akan meninjau gaya sepanjang bidang horizontal, gitu ya, sepanjang bidang horizontal atau sepanjang sumbu X. Gitu. Dengan menggunakan persamaan apa? Dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Gitu. Nah, kemudian sigma F ini adalah penjumlahan dari sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, karena bendanya itu bergerak di sepanjang bidang horizontal, sepanjang sumbu X, makanya di sini sigma Fx-nya tetap ya, kemudian sigma Fy-nya ini 0, karena dia tidak bergerak secara vertikal gitu ke atas ke bawah. Sehingga yang perlu kita tinjau di sini sigma Fx-nya aja. Oke, karena percepatannya itu sama dengan 0, berarti di sini sigma Fx sama dengan 0. Nah, balik lagi kan ini hukum 1 Newton gitu. Jadi ini kita bisa menggunakan hukum 1 Newton juga karena percepatannya itu 0. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya persamaannya, ini kita lihat atau kita uraikan gaya apa aja sih yang bekerja di sepanjang sumbu X ini. Kita lihat di diagram gaya kita ada apa aja. Nah, kan tadi di soal bilang dia membentuk sudut theta gitu. Sudut tetanya di sini berarti karena gayanya dia di sini. Kalau gaya di sepanjang sumbu X ya Fx. Nah, coba kita lihat di sini kalau Fx di sini apa? Fx cos theta. Ini sama dengan F cos theta gitu ya. Oke. Nah, jadi di sepanjang sumbu X itu ada Fx, dia karena searah di sumbu X positif, makanya dia positif, kemudian gaya geseknya kan di sumbu X negatif, gitu, makanya di sini minus F ges, ya, gaya geseknya sama dengan 0. Kemudian Fx sama dengan gaya geseknya, pindah ruas jadi positif, Fx-nya adalah F cos theta, kemudian di sini karena kita yang ditanya adalah theta, maka theta sama dengan inverse kosinus dari gaya geseknya dibagi besar gayanya. Oke, di sini sudah selesai nih tesisnya. Tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Gaya geseknya berapa? 24 Newton. Kemudian gayanya kan diketahui 30 Newton. Oke, 24 dibagi 30, 0,8. Jadi inverse kosinus dari 0,8 itu sebesar
37 derajat. Jadi tetanya itu sebesar 37 derajat. Oke, sampai di sini untuk soal nomor 1 masih bisa? Masih bisa semua kan untuk soal nomor 1? Bisa, Kak. Ya, bisa ya. Jadi langsung aja kalau belum ada pertanyaan atau bisa langsung dijawab aja biar nggak buang-buang waktu kitanya. Atau ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi, Kak. langsung disampaikan aja. Iya, kenapa? Cos min 1 itu emang rumusnya ya, Kak? Oh, ini ya? Ini. Oke. Iya. Oke, baik. Nah, di sini kan saya jelaskan lagi. Kan kita udah dapat ya, fx sama dengan gaya geseknya. Nah, fx itu apa? F cos theta gitu. Kemudian karena kita ingin mencari tetanya, berarti di sini kita ubah. Ini sebenarnya kan cos minus 1 tuh karena dia pindah ruas gitu loh. Karena ini perkalian, sebenarnya kan ini kayak 1 per cos juga. Ya, 1 sama dengan 1 per cos Fg sec per F. Nah gitu ya. Karena ini perkalian, terus pindah ruas jadi kayak cos pangkat minus 1. Cos pangkat minus 1 kan kayak sama dengan 1 per cos gitu. Atau bisa kita sebut inverse, kebalikan gitu. Kebalikan dari cosinus atau arcus cosinus gitu sebutannya. Dari Fg per F sama aja, F-nya juga kan tuh dia pindah ruas jadi di bawah juga tuh per F, Fg per F gitu. Matematis nih. Gimana? Udah dapat? Udah, Kak. Oke, Makasih, baik. Kak. Yang lain belum ada? Oke, belum ada ya, kita lanjut Belum ada, dulu. Kak. Oke, baik. Kita lanjut dulu untuk soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, coba perhatikan di sini. Di sini ada 5 balok yang dihubungkan dengan tali tanpa massa. Bukan tanpa massa ya, jadi massanya itu diabaikan gitu, talinya. Kemudian lalu ditarik mendatar di atas lantai dengan gaya sebesar 40 Newton. Gitu ya. Jadi si 5 balok ini ditarik dengan gaya 40 Newton. Kemudian koefisien gesek antara masing-masing benda dan lantai itu sama dengan 0,1. Jadi 0,1 gaya geseknya. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Besar tegangan tali penghubung balok 2 kg dan 3 kg adalah, nah ini gambarnya sudah diketahui di soal seperti ini. Massa setiap baloknya berbeda-beda. Ya. Ada 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, dan 6 kg. Ya, seperti biasa, saat kita menyelesaikan soal fisika, kita tuliskan diketahui dari soalnya. Diketahui gayanya 40 Newton, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Kemudian, apa ini? Koefisien gesek kinetisnya ya, 0,1. Kemudian yang ditanya adalah T1-nya gitu. T1. Nah, ini penentuan T1 di sini terserah kita ya. Di sini saya menggunakan yang ini tuh balok 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang di sini tegangan tali 1 saya tulisnya gitu deh. Oke, kita bahas dulu nih untuk solusi soalnya. Coba diperhatikan di sini. Oke. Kita di sini coba definisikan dulu ya nilai gaya gesek kinetik untuk setiap baloknya. Nah, untuk gaya gesek kinetik untuk setiap balok bisa menggunakan persamaan ini ya. Gaya gesek itu sama dengan koefisien gesek kinetik dikali gaya normalnya. Ini N gaya normal. Sehingga karena kita akan menghitung gaya gesek ini dulu, kan kita sudah punya nih koefisien kinetisnya. Kita belum punya nilai gaya normalnya berapa. Nah, berarti kita mencari nilai gaya normalnya dulu gitu di sini. Nah, dengan menggunakan hukum 1 Newton, kita akan menentukan atau menghitung nilai gaya normal untuk setiap balok gitu ya. Nah, oke. Di sini kita gambar lagi diagram gayanya gitu.
Jadi kita harus salah satu tujuan kita di materi ini ya, kita bisa menggambarkan diagram gayanya gitu. Nah, saya ambil contoh satu balok di sini, satu balok ya. Ada gaya apa aja sih yang perlu kita tahu gitu, yang ada yang bekerja di sini. Selalu ya, akan selalu ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang permukaannya gitu. Makanya dia mengarah ke atas ini untuk gaya normal. Kemudian selalu bakalan ada gaya berat gitu ya, karena benda itu akan selalu bergerak ke bawah gitu, ya turun ke bawah. Makanya di sini akan selalu ada gaya berat yang mengarah ke bawah. Kemudian di sini ada gaya gesek kinetisnya. Gitu. Ini gaya-gaya yang bekerja pada balok untuk soal nomor 2. Nah, dengan menggunakan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan M kali A, ya. Sigma F ini gayanya itu dari sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan M dikali A, gitu. Kemudian di sini sigma Fy sama dengan M dikali 0. Oke, mungkin nomor 2 ini ada yang kurang ya. Dengan kecepatan konstan sepertinya. Dengan kecepatan konstan sehingga percepatannya itu sama dengan 0 gitu. Nah, di sini berarti sigma Fy sama dengan M kali 0. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, karena tujuan kita untuk mencari gaya normal kan. Nah, dilihat di sini di gambar diagram gaya kita. Gaya normal itu ada di sepanjang sumbu X atau sepanjang sumbu Y gitu ya. Makanya di sini kita menggunakan yang kita tinjau itu gaya di sepanjang sumbu Y-nya aja karena kita ingin mencari gaya normal gitu. Dan di sini sigma Fx-nya itu nggak perlu kita tinjau sama dengan 0. Makanya persamaan yang kita punya sekarang sigma Fy sama dengan 0. Oke, kita lihat gaya yang bekerja di sepanjang sumbu Y ada apa aja? Ada gaya normal dan gaya berat. Nah, gaya normal itu positif ya. Kemudian gaya beratnya itu minus W. Dilihat dari mana? Tanda positif dan negatif ini dari koordinat kartesian tadi. Sama dengan 0, kemudian N, gaya normal itu sama dengan W. W itu apa? Gaya berat, massa dikali gravitasi. Oke, di sini kita sudah punya persamaan untuk menghitung gaya normalnya. Gitu. Nah, selanjutnya, next. Oke, gaya normal untuk setiap balok itu sama dengan nilai gaya beratnya, gitu ya. Jadi kan tadi kita punya gaya normal itu sama dengan gaya berat, gitu. Sehingga didapatkan nilai gaya gesek untuk setiap balok berturut-turut, yaitu ini ya, kan sigma, bukan sigma, gaya gesek sama dengan mu kinetis dikali gaya normal. Gaya normal sama dengan massa dikali gravitasi. Gitu. Kita di sini akan mencari nilai gaya geseknya untuk setiap balok. Jadi tadi kan soal nomor 2 ini ada 5 balok ya. Nah, ada 5 balok, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, di sini dia punya gaya gesek semua. Ini gaya gesek. Ini gaya gesek juga. Gesek. Gaya gesek. Kemudian di sini gaya gesek. Nah, gitu ya. Ini balok 1, ini balok 2, balok 3, balok 4, balok 5. Berarti ini F gesek 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita akan mencari nilai gaya geseknya untuk masing-masing balok. Dengan menggunakan persamaan ini ya, mu kinetis, koefisien gesek kinetis dikali massa baloknya, dikali gravitasi. Oke, tinggal kita masukkan aja nih nilai-nilainya. Nilai masing-masing komponennya. Gaya gesek 1, massanya 2 kg. Kemudian mu kinetisnya sama ya, koefisien gaya kinetisnya sama-sama 0,1. Oke, sehingga kita dapat, ini perkalian biasa, gaya gesek 1 itu 2 Newton, gaya gesek balok kedua 3 Newton, gaya gesek balok ketiga 4 Newton, gaya gesek keempat itu 5 Newton, dan gaya gesek kelima itu sama dengan 6 Newton. Oke.
Next, kita sudah punya gaya gesek. Selanjutnya, kita akan menghitung apa lagi? Oke. Nah, di sini kita akan menentukan percepatan sistem dengan menggunakan hukum 2 Newton. Gitu. Karena dia memiliki percepatan ya. Karena memiliki percepatan, nah maka kita menggunakan hukum 2 Newton untuk menghitung percepatannya. Oke. Nah, di sini karena dia bergerak di sepanjang bidang horizontal tadi ya, sepanjang bidang horizontal sepanjang sumbu X, maka yang perlu kita tinjau hanya sigma fx-nya aja.